Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 21 hari Sabtu ya, 21 Oktober teman-teman. Kalau kita lihat sih dari hari Sabtu biasanya memang market akan cenderung slowing down, disebabkan karena beberapa market juga udah pada libur, para trader, investor besar, investor institusi semuanya juga pada off. Jadi ya bisa dibilang volume perdagangan itu akan cenderung lebih mengerucut kepada aset-aset yang masih aktif di weekend. Salah satunya ya Bitcoin, teman-teman. Dan ya kalau kita lihat sih dari perdagangan kemarin ya, udah dapat beberapa data yang cukup penting juga. Salah satunya adalah dari Fed balance sheet yang mana trennya masih mengalami penurunan. Kemudian juga kemarin ada data soal core retail sales dari Inggris, teman-teman. Hasilnya adalah udah masuk ke fase minus. Artinya perekonomian di sana penjualannya itu sangat-sangat lemah ya. Penjualan baik barang ataupun jasa di sana. Kemudian dari beberapa member FOMC yang speech di perdagangan malam tadi, dan lumayan memberikan impact terhadap pergerakan dari market atau turut memberikan impact juga. Jadi Bitcoin di perdagangan kemarin itu paginya itu cuma ada di kisaran level 28.500-an. Ya, kisaran level tersebut lah. Tapi di perdagangan sore sampai malam harinya itu rally sampai ke 30.000, teman-teman. Ada apa nih? Kenapa Bitcoin tiba-tiba rally? Menurut saya pribadi ya, menurut analisa saya ini ada beberapa faktor, teman-teman. Memang dari beberapa data on-chain menunjukkan koin-koin altcoin itu rata-rata mendapatkan deposit dana yang masuk, teman-teman. Salah satunya ini dari pemilik wallet ini ya, teman-teman. Kita tidak tahu ini siapa, tapi transaksinya lumayan gede, ada deposit di exchange Kraken dalam ya 3 sampai 4 jam terakhir, teman-teman, dan itu terus terjadi berturut-turut ya, hingga total dari profit yang mereka dapetin itu sampai 42 juta US dollar. Jadi ada peningkatan jumlah investor yang masuk ke altcoin, salah satunya di Ethereum, yang juga turut bikin beberapa altcoin mengalami kenaikan. Jadi sebenarnya kenaikan dari Bitcoin ini bukan tanpa sebab, bukan tiba-tiba naik, teman-teman. Tapi ada beberapa news yang mengiringi di belakangnya. Salah satu contohnya adalah kasus dari SEC yang udah kalah berkali-kali, teman-teman. Kemarin mereka ya dinyatakan kalah melawan Grayscale. Ya kan, dalam dalam apa namanya, dalam pengajuan ETF Grayscale yang sudah dilakukan sejak 2021 sampai akhirnya di 2023 ini, Grayscale bisa dibilang menang telak. Apalagi kalau kita lihat dari kasus yang lain, SEC juga mencabut tuduhan atau gugatan mereka terhadap XRP atau Ripple di perdagangan kemarin, yang memberikan impact kenaikan terhadap Ripple atau XRP, teman-teman. Dan ini bisa dibilang menjadi kekalahan yang berikutnya yang terjadi pada SEC. Nah, karena SEC ini benar-benar lemah nih, bisa dibilang ya, dalam beberapa waktu itu menimbulkan apa ya, sebuah kepercayaan diri terhadap market. Bahkan dari CEO dari Ripple ya, Brad Garlinghouse, itu nge-tweet kemarin, teman-teman, Ripple 3, SEC 0. Nah, ini memberikan kita semua informasi bahwa sekarang ini market lagi confident, terutama soal regulasi di Amerika Serikat yang sangat terkenal ketat ya. Ini regulatornya udah kalah telak berkali-kali bahkan. Dan tentunya asumsi liar itu bisa saja muncul, teman-teman. Terutama terkait sama ETF Bitcoin yang dalam beberapa bulan ke depan ini akan segera mendapatkan titik terang, terutama di 2024 awal. Kisaran bulan Januari, Februari, itu akan mulai masuk pembahasan lagi soal approval dari ETF. Nah, market sekarang lagi confident, teman-teman. Kenapa? Karena SEC sekarang dinilai udah mulai melemah. Kalau ini terus berlangsung, dan bisa saja memberikan impact kalau ETF Bitcoin ataupun mungkin Ethereum juga ya, teman-teman, itu makin banyak yang bakalan di-approve. Jadi kan kita dapat tuh beberapa list perusahaan-perusahaan yang sudah menawarkan atau mengaplikasikan, memberikan aplikasi mereka kepada SEC supaya bisa mendapatkan persetujuan supaya perusahaan-perusahaan hedge fund ini bisa segera untuk menawarkan produk
BTC ETF mereka. Kalau itu di-proof, maka aliran dana masuk ke market kripto akan makin besar, teman-teman. Dan ini tentunya merupakan sentimen yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat dinantikan. Ya, kita beralih ke sentimen yang lain, teman-teman. Baru aja Maxi Global ini mendapatkan warning nih, mendapatkan warning dari Jerman regulator. Wah, ini terkait dengan perdagangan beberapa aset kripto yang mereka anggap sebagai ilegal atau tidak boleh ya. Dan sekarang Maxi Global kalau mau menawarkan aset mereka di Jerman, di market Jerman, mereka harus membatasi beberapa koin, teman-teman. Jadi tidak sembarang koin boleh masuk ke sana, dan tentunya dari otoritas German Federal Finance Supervisory Authority itu punya kepentingan untuk yang namanya melindungi konsumen di sana, Jadi ya mereka memberikan peringatan nih kepada Maxi. Kalau Maxi tetap kekeh melisting koin-koin yang dimaksud, nah itu bisa saja dia akan didepak keluar dari market Jerman, teman-teman. Mungkin efeknya adalah Maxi akan mendelisting beberapa altcoin yang dimaksud. Gitu. Kemudian dari berita yang lain, Binance memulihkan layanan Euro dengan mitra baru yang telah keluar dari PaySafe. Jadi untuk regulasi di Uni Eropa saat ini, teman-teman, itu nggak boleh pakai stablecoin. Apakah itu stablecoin berupa US dollar ataupun stablecoin berupa Euro. Dilarang sama Uni Eropa dan mereka harus pakai fiat money. Jadi ini mirip lah seperti transaksi misalkan Bitcoin Euro, Bitcoin Euro, atau Bitcoin dolar. Jadi nggak boleh pakai USDT, nggak boleh pakai USDC, ataupun ya produk-produk stablecoin berupa Euro. Itu dilarang di Uni Eropa. Ini tentunya akan meningkatkan jumlah penggunaan dari mata uang Euro ya, kalau regulasinya seperti itu. Jadi itu teman-teman, kalau kita lihat dari beberapa news, ini ada satu rekapan teman-teman. Buat teman-teman yang mau tahu nih, sebenarnya Bitcoin itu paling banyak dimiliki oleh apa sih? Apakah dimiliki oleh perusahaan atau dimiliki oleh personal? Nah, kita lihat dari datanya ya. Menurut kategorinya, kepemilikan Bitcoin terbesar itu dimiliki oleh ETF hedge fund ya, dengan jumlah sampai 3,9% ya dari total perusahaan ETF yang ditawarkan. Kemudian untuk negara itu punya kepemilikan sampai 2,1% dari total supply Bitcoin yang beredar. Ada public companies yang punya sekitar 1,5%, ada private company yang sampai punya 2% dari total supply yang beredar. Kalau ini di total kisaran 8-9% itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dan juga negara, teman-teman, dan sisanya itu di market, buat market. Nah, kalau dari perusahaan public company, artinya perusahaan-perusahaan yang sudah listing di market saham ya, itu ada MicroStrategy dengan kepemilikan paling banyak di 0,72%, teman-teman, dari total supply yang beredar. Kemudian juga ada Marathon Digital Holding, ada Tesla, ada Hut 8 Mining Corp, ini perusahaan mining. Kemudian ada Coinbase Global, ada Galaxy Digital, ada Block.inc, terus juga ada Rion Platform, Bitcoin Group, Voyager Digital, wah ini dari Kanada, dan lain-lain, teman-teman, masih banyak ya. Kalau dari negara yang paling banyak pegang Bitcoin itu adalah Amerika Serikat. Kita tahu Amerika Serikat dapat dari banyak sitaan karena kasus kejahatan ya, teman-teman. Jadi pemerintah mereka pegang paling banyak. Yang kedua ada China. Ini beda-beda tipis nih, teman-teman. 200.000 sekian Bitcoin, sementara China hanya 194 ribuan something. Terus ada Ukraina. Wah, ini Ukraina dapat banyak juga nih, teman-teman. El Salvador, Finland, dan juga Georgia. Kalau dari private company, ini perusahaan-perusahaan yang tidak listing di market saham, itu ada Mongox, Block.one, ada Tether, ada Tezos, terus Stone Ridge, terus juga ada Massachusetts, sorry, teman-teman, dan banyak lain, dan banyak perusahaan lainnya, teman-teman. Kalau dari ETF yang paling banyak itu ada Grayscale dengan kepemilikan sampai 3% dari total. Jadi Grayscale mendominasi untuk market ETF ya. Sisanya yang lain ya kecil-kecil semua sebenarnya.
Itu sih beberapa rekapan teman-teman, dan udah udah dapat sebuah gambaran ya gimana kondisi market sekarang. Sekarang mari kita lihat dari pergerakan harganya. Di perdagangan kemarin dolar lesu teman-teman, cuman masih mampu bertahan di kisaran atas level 105,6 ya. Itu masih terbilang dolar masih cukup strong untuk posisi saat ini. Kemudian kalau kita lihat dari market yang lain ada gold. Gold menguat lumayan loh di perdagangan kemarin, itu sampai 0,3%. Jadi setelah kenaikan yang terjadi, gold masih dalam tren bullish. Kemudian Bitcoin dan kawan-kawan juga mengalami kenaikan. Wah, ini ada sesuatu yang unik nih. Dari S&P 500 justru malah mengalami penurunan. Artinya apa, teman-teman? Dengan menurunnya pergerakan dari S&P 500, itu berarti ada dua komoditas yang naik, yaitu dari gold dan juga dari Bitcoin. Kalau asumsi saya pertama, yaitu ya selain tadi ya adanya pelemahan dari SEC, yang kedua, ini ada kemungkinan investor itu beralih ke market atau ke aset yang bisa dibilang tahan terhadap kondisi ekonomi yang buruk. Salah satunya ya gold atau emas, kemudian juga Bitcoin. Di perdagangan kemarin, Bitcoin dominance-nya masih menguat ya. Cuman altcoin ternyata dapat momentum yang lumayan lah. Ada Ethereum yang naik, Solana ini naik paling tinggi teman-teman 7%. Kemudian ada Matic naiknya sampai 3,8% something. Terus ada Habar naik 3%. Alice CFX yang udah nyungsep cukup parah juga naik 4%. GRT juga naik 4%. Ya lumayan lah beberapa altcoin naik ya. Dari Bitcoinnya sendiri sih dalam pergerakan saat ini ya, Bitcoin ini lagi coba untuk keluar dari yang namanya ascending channel teman-teman. Posisi Bitcoin sekarang ini benar-benar mendapatkan pressure. Mendapatkan pressure dari tekanan jual yang ada di level 30 ribuan. Hati-hati di level tersebut teman-teman, tidak ada yang tahu pasti mana yang akan lebih strong. Apakah buyer akan lebih strong dan bisa bikin Bitcoin rally di atas dari 30 ribuan, atau justru seller udah take control ketika Bitcoin menyentuh level 30 ribuan dan tekanan jual makin lama makin tinggi karena banyak orang yang jual di level tersebut. Saya pribadi sih meskipun melihat kenaikan dari Bitcoin ini nggak terlalu gimana-gimana ya. Volume perdagangan di perdagangan kemarin tuh bagus, naik. Kemudian juga dari smart money juga kelihatannya bagus, teman-teman. Ada kenaikan dari jumlah smart money. Ditunjang sama MACD di time frame daily yang ternyata menguat. Ini ada sesuatu nih teman-teman dari market. Ya, jadi ibaratnya tren jangka pendek ini kemungkinan masih rally ya. Tapi kalau saya pribadi ya nggak terlalu gimana-gimana. Saya masih melihat bahwa masih ada potensi untuk Bitcoin ini sebenarnya turun, teman-teman. Jadi kita nggak tahu pasti ya ini Bitcoin bakalan kemana. Cuma kalau dari beberapa technical, target dari Bitcoin saat ini kalau dia berhasil untuk menembus level 30 ribu kembali, maka targetnya bisa ke 31,6 ribu. Tapi saya mewanti-wanti untuk lebih berhati-hati juga. Kenapa? Karena posisi Bitcoin sekarang itu lagi atau ada kecenderungan membentuk yang namanya right shoulder dari head and shoulders. Ditakutkan hal tersebut yang terjadi. Ya, kita berharap, mungkin teman-teman yang berharap udah lama akumulasi Bitcoin, harapannya adalah Bitcoin naik ya, rally. Bisa saja seperti itu, teman-teman. Tapi juga harus mewaspadai kalau Bitcoin bisa juga untuk membuat right shoulders dari pola head and shoulders ini dengan neckline di kisaran 25.000, dan itu sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Bila itu terrealisasi ya Bitcoin bisa aja kembali mengalami koreksi. Dari sudut pandang lain, aku juga udah posting di komunitas Telegram ya, buat teman-teman yang mungkin punya Telegram yang mau join dan dapat informasi terbaru, dan juga beberapa analisa dari analis lain ya, kita bisa coba untuk bahas juga. Dilihat dari indikator ini menunjukkan bahwa Bitcoin itu sebenarnya dalam posisi akumulasi yang sangat-sangat baik. Jadi di sini ada kotak hijau gitu ya teman-teman, dan ini biasanya memang tanda atau indikasi kalau Bitcoin lagi dalam fase akumulasi. Di sini di 2015 kelihatan Bitcoin berada di level tersebut, kemudian 2018 pun juga kurang lebih sama, dan di waktu sekarang ini juga kurang lebih sama teman-teman. Bitcoin masih dalam fase akumulasinya. Dan ini merupakan sentimen yang sangat-sangat baik untuk kedepannya. Semoga aja memang market dia punya potensi yang bagus untuk kedepannya dalam tren bullish. Cuma kalau jangka pendek, saya lebih kayak
ya hati-hati aja, play safe aja, jangan terlalu FOMO juga untuk posisi sekarang di mana ketidakpastian ekonomi masih benar-benar menjadi masalah. Ya bagus kalau Bitcoin rally, kalaupun enggak ya sabar-sabar aja teman-teman. Jadi kalau kita lihat sih memang secara fakta ya, jangka pendek Bitcoin rally bagus, tapi kalau untuk jangka yang agak menengah saya rasa masih harus mewaspadai adanya kemungkinan koreksi terhadap Bitcoin. Jadi paling gitu aja sih teman-teman. Level 30.000 ini akan menjadi level yang challenging buat Bitcoin, di mana tekanan jual kemungkinan akan lumayan tinggi di sana. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada pertanyaan buat dibahas, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja guys, akhir kata saya Andre, makasih.